Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, sahabat-sahabat yang bisa dijangkau lewat siaran YouTube Gereja Masih Advent ke-7 Conference Minahasa. Saat ini kita kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat untuk pelajaran Sekolah Sahabat triwulan 4 dalam minggu yang ketiga dengan judul Memahami Sifat Manusia. Dari studio daerah Conference Minahasa dalam program Sekolah Sahabat bertumbuh dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan, terima kasih Engkau menolong kami. Kami bersyukur kami boleh memiliki pelajaran Sekolah Sahabat. Mampukan kami dengan hikmat-Mu sehingga pelajaran Sekolah Sahabat kami boleh pahami menjadi berkat dalam hidup kami. Kami serahkan dan sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, memahami sifat manusia. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah menjadikan kita manusia adalah makhluk yang sempurna. Dia bentuk Adam yang adalah manusia pertama sesuai dengan gambar dirinya sendiri. Ketika selesai dia bentuk, dia menghembuskan nafas hidup dari dalam hidupnya. Artinya saudara sekalian, hidup manusia itu debu tanah, nafas hidup, maka itulah kehidupan. Artinya tanpa nafas hidup manusia tidak memiliki kehidupan. Manusia adalah makhluk yang hidup. Apa yang terjadi ketika manusia berdosa? Tentunya adalah kematian. Apa yang dilakukan orang mati? Karena di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kelima firman Tuhan berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayub 3 ayat 13, mereka beristirahat dan mereka tertidur. Arti dari kematian. Mereka tidak memuji Tuhan, mereka diam. Dalam Mazmur 115 ayat yang ke-17. Artinya ketika manusia mengalami kematian, tidak ada lagi pergerakan atau tidak ada lagi sesuatu yang dapat mereka lakukan. Tidak dapat lagi memuji Tuhan. Mereka beristirahat. Mereka tidak lagi berpikir. Organ-organ tubuh mereka sudah mati, atau segala sesuatu dalam tubuh mereka yaitu organ tidak beroperasi lagi. Dan saudara sekalian, mereka itu tidak tahu apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Artinya ada sebagian orang yang merasa takut ketika saudaranya meninggal. Tapi dengan firman Tuhan kita memiliki keyakinan bahwa tidak ada lagi pergerakan bagi orang yang sudah mati. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, mereka tidak bekerja, belajar atau melakukan apapun. Mereka tidak lagi bekerja, tidak belajar atau melakukan apapun. Artinya karena mereka sudah mengalami kematian. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 10 ada kisah bagaimana dengan kematian yang dikaitkan dengan Daud. Bunyinya, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Ada ekspresi yang berbeda untuk menyinggung kematian dalam Alkitab. Dalam Kejadian 25 ayat 8, maka dikumpulkan kepada
kaum leluhurnya. Kemudian selanjutnya 1 Raja-Raja 2 ayat 10 mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Daud ketika dia mati dimaksudkan dikumpulkan bersama leluhurnya, artinya dia ada di dalam kubur bersama-sama dengan leluhurnya. Artinya leluhurnya tidak kemana-mana dan Daud juga tidak kemana-mana. Mereka bersama-sama di dalam peristirahatan melalui kematian. Di dalam kutipan Nyonya White dalam The Great Controversy chapter 33 page 549, Nyonya White mengatakan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, tidak langsung pergi ke surga. Mereka digambarkan sebagai orang yang sedang tidur sampai hari kebangkitan. Sekali lagi, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang mati tidak langsung pergi ke surga. Mereka digambarkan sebagai sedang tidur sampai hari kebangkitan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kemudian ayat 14 ayat 10 dan 12. Pada hari itu, bila mana rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Mazmur 12 ayat yang ke-6. Pikiran manusia binasa. Mereka yang turun ke dalam kubur ada dalam kesunyian. Mereka tidak lagi mengetahui sesuatu yang dilakukan di bawah matahari. Saudara sekalian, satu kali ketika saya berada di acara ibadah pemakaman dari seorang anggota jemaat, ada seorang bapak hukum tua atau Pak Kades duduk di samping saya. Kemudian dia berkata, Pak Pendeta, kenapa ketika pada siang hari di kampungnya ada orang yang merasa takut ketika mencium bau minyak deklonya? Karena pada waktu itu minyak deklonya ini dipakai untuk memberikan siraman terakhir atau penghargaan terakhir bagi orang yang sudah mati sebelum dimakamkan. Saya berkata kepada Pak hukum tua itu hanyalah mitos saja, di mana Alkitab meyakinkan bahwa tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kehidupan sesudah kematian. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan bagi orang yang sudah mati. Artinya ketika orang itu mati, dia harus menunggu sampai hari kebangkitan. Dan inilah satu pelajaran yang berharga, bahwa tidak ada yang abadi kepada manusia. Kehidupan manusia akan berakhir pada kematian, yang walaupun ada jaminan keselamatan hidup kekal sesudah kematian, ketika kita percaya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat yang bisa kami dapatkan pada saat ini, biarlah menjadi berkat bagi para saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang mendengarkan. Berkati sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Berkati saudara-saudara kasih kami, Bapak Ibu yang mendengarkan atau yang mengikuti siaran ini. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami mohon berkat untuk saudara dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.